Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 1,7%, close di 7.469. Dan kenaikan IHSG hari ini diprakarsai oleh kenaikan dari saham-saham LQ45. Di awal sesi pun IHSG kita sudah naik 0,7%-an guys ya. So, kita pun melihat bahwa hari ini kurs rupiah kita ada sedikit penguatan ya 0,02% di level 16.278 rupiah per 1 US dollar. Dan tentunya hari ini IHSG ternyata di net buy lagi oleh investor asing. Jadi net buy asing di market reguler hari ini mencapai 707 miliar, sedangkan di all market net buy 663 miliar. Nah, kira-kira saham apa saja sih yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing ya? Nanti kita akan rekap di akhir video guys ya. Kita akan bahas terlebih dahulu saham-saham yang hari ini kenaikannya cukup menarik dan tentu saja cocok ya untuk kita pantau besok. Oke guys, yang pertama adalah Astra International ya. Kita seringkali bahas saham ASI ini. Kita lihat hari ini ada kenaikan lagi 5,5% di level 4.950 rupiah per saham setelah kemarin ada koreksi 1,4%-an guys ya. Nah, jadi kemarin sebenarnya ketika terjadi koreksi itu aslinya masih net buy dan hari ini ternyata akumulasinya cukup besar ya sehingga menghasilkan volume breakout. Dan kalau misalnya kita perhatikan ada akumulasi terutama dari RXB, KYU dan juga ZP. Jika kita cek ya untuk saham Astra International hari ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing dengan net buy 366 miliar. Tentu saja ini akumulasi yang cukup besar. Mungkin besok kita akan ulas lagi guys ya Astra International dan bagaimana perkembangannya. Biasanya sih harga itu bergerak lebih dahulu ya dibandingkan dengan corporate action misalkan atau dibandingkan dengan isu-isu yang ini guys ya yang misalkan seperti akuisisi dan lainnya. Nah, itu adalah salah satu mekanisme di market ya guys ya. Jadi buy on rumor, sell on news ya. Ketika newsnya sudah keluar, ya biasanya harga sahamnya sudah kadung tinggi ya, sudah berada di harga atas. Baru news update-nya atau news yang bagus-bagus, yang positifnya baru dikeluarin gitu guys ya. Jadi ketika ya rumornya terdengar, misalkan ada rumor akuisisi, ya rumor apa gitu guys ya, corporate action, maka sebaiknya teman-teman coba untuk entry. Apalagi jika asingnya akumulasi ya. Contohnya untuk Astra International memang akumulasi asing ini dibutuhkan ya untuk menaikkan saham-saham big caps. Oke guys, hari ini terpantau investor retailnya jualan, ada XL, YPNI, CC, XC dan PD. Nah, ada yang bertanya ya di kolom komentar, Kak, kalau misalkan saya pakai sekuritas JP Morgan, apakah saya akan termasuk asing atau tidak gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa dideteksi lagi guys ya. Jadi ada versi asing, ada versi domestik. Nah, itu juga bisa dideteksi lagi ya kalau misalkan aplikasinya powerful gitu ya. Itu bisa ya, bisa dideteksi. Uh, Misalkan YP ya, YP-nya ini YP asing atau YP domestik. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya ya. So, untuk saham ASI kita lihat ya, kenaikannya sangat menarik ya. Semoga teman-teman hari ini sudah ada yang entry sehingga bisa trend following. Meskipun mayoritas retail di sini kita pantau sih jualan ya, yang akumulasi justru adalah asingnya. Ya, sehingga teman-teman bisa trend following di Astra International dan semoga dapat area resisten untuk teman-teman bisa take profit di harga tinggi. Lanjut ke saham yang menarik ya. Yang kedua adalah ADMR. Untuk ADMR hari ini kenaikannya juga sangat signifikan. Tadi sempat naik ya guys ya sekitar 13-14%. Ternyata hari ini closingnya di 12,9%. Dan close di Rp1.225 per saham sudah berhasil breakout di atas 1.200 ya. Kemarin kita tandai untuk level resistennya ini. Jadi kenaikan hari ini melanjutkan fase kemarin ya guys ya. Kemarin naik 8,5% dan hari ini juga lanjut naik dengan akumulasi yang besar. Nah, itulah ya kenapa kita selalu analisa nih saham-saham yang reversal ke teman-teman ya agar kondisinya seperti ini. Ketika teman-teman coba entry dan harga sahamnya lanjut naik, di sana teman-teman pede untuk tambah muatan, maka teman-teman akan cuan ya seperti itu. So, akumulasi hari ini datang dari asing ya, ada PD versi asing lalu ZP juga versi asing ya guys ya.
Kita cek di sini retailnya lagi-lagi jualan. Jadi investor retail itu tidak semua pahlawan bursa. Kalau yang sudah pintar-pintar ya guys ya, kalau yang ibaratnya di market sudah bertahun-tahun ya pasti akan sering cuan. Karena sudah mengalami berbagai macam kondisi, sudah berpengalaman gitu guys ya dalam situasi yang ibaratnya bisa adaptable lah ya, bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, untuk ADMR kita lihat hari ini net buy asing mencapai 18 miliar ya, net buy yang cukup besar. Kemarin itu di 300 jutaan saja, lalu di satu hari sebelumnya juga ketika naik 2,5%, ini net buy di 7,2 M ya guys ya. Jadi ya total di sekitar 7,5 M ya guys untuk akumulasi asing di ADMR terutama di 3 hari sebelumnya, dan hari ini akumulasinya cukup besar nih 18 miliar. Oke guys, jadi untuk saham AADI hari ini juga naik ya guys. Nanti kita akan bahas juga untuk AADI-nya. Lalu ada Adro ya, kemungkinan Adro tadi saya lihat sih kalau nggak salah ya masih sideways. Coba kita cek ya next di IQ ya lah ya untuk lebih lengkapnya ya. Karena di sini kita akan review juga guys perkembangan dari saham Big Banks. Nah, lalu yang menarik lagi ada UNTR ya, naik 4,12% di level 24.000 dan berhasil breakout di atas MA 150. Ya, kita sempat bahas juga di IQ bahwa teman-teman yang mau coba entry di UNTR itu boleh ya. Kenapa? Karena ini akumulasi asingnya masih bagus ya, termasuk hari ini juga masih ada Big Akum, ada YU, AKZ, P dan HD sebagai top buyer ya guys ya. Kita cek yang hari ini jual adalah retail. Jadi lagi-lagi retail ya yang dalam tanda kutip di sini kemungkinan besar adalah trader atau swing trade ya. Mereka sudah mulai take profit nih. Ya terlihat dari data transaksinya. Jadi untuk UNTR kita cek ya, hari ini juga net buy 54 miliar ya. Jadi gini guys, kalau misalkan sahamnya bagus ya guys ya, memiliki fundamental bagus, rutin bagi dividen, ada tanda reversal, lalu juga akumulasinya oke, maka kita tidak segan-segan bilang bahwa ini adalah saham bagus. Kalau mau coba entry silahkan. Meskipun ya kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Tapi kalau misalkan memang sahamnya kurang menarik ya, atau mungkin ada yang take profit ya guys ya, ada distribusi besar ya, meskipun harga sahamnya naik, tetap kita akan wanti-wanti ke teman-teman bahwa hati-hati nih saham ini meskipun misalkan naik 17%, 20%, tapi sudah ada yang jualan cukup besar. Jadi ada potensi untuk kembali koreksi ya guys ya. Tapi sebenarnya untuk saham-saham big caps LQ45 ya guys ya, seperti contohnya UNTR ini ya memang diperlukan akumulasi asing ya untuk bisa menaikkan harga sahamnya. Sebenarnya juga domestik bisa ya, tapi berat gitu guys ya karena diperlukan modal yang cukup besar. Lalu hari ini yang juga naik ya cukup tinggi adalah PANI. PANI naik 10,7% di level Rp16.700 per sahamnya. Ya kemarin sempat ada gocekan guys ya, koreksi 3% setelah kenaikan 10%, dan kemungkinan besok pun ya bisa saja terjadi hal yang sama. Bisa saja besok akan ada normal correction dulu ya guys ya. Retest lagi di 16.000 lalu dia lanjut naik lagi dan rebound lagi. Itu bisa terjadi. Namun hari ini ternyata ya meskipun ada distribusi dari domestik tapi asingnya sih akumulasi ya. Coba kita cek untuk saham PANI. PANI hari ini net buy 20 miliar ya. Setelah sebelumnya ada net sell di 40 M. Tapi untuk di 3 hari terakhir ini sebenarnya masih cenderung akumulasi guys ya. Jadi untuk saham PANI semoga bisa lanjut naik lagi ya, agar teman-teman yang melakukan trend following ini bisa cuan lebih besar lagi ya untuk saham PANI-nya. Oke guys, kita akan coba lihat ya guys ya perkembangan dari saham-saham Big Banks ya. Hari ini BBRI turun 1% di level 3.800, ada distribusi dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing. BKKZRX hari ini net sell ya. Jadi untuk BBRI sih hari ini net sell di 105 miliar ya, 105 miliar untuk net sell asing di BBRI. Jadi untuk saham BBRI ini ya kita lihat ini adalah potensi untuk bisa turun lagi sebenarnya kalau hari ini net sell. Jadi kalau misalnya besok jebol di bawah 3.800 ya otomatis ada potensi untuk ke harga yang lebih murah. Jadi teman-teman ya pergunakan ya situasi-situasi ketika Big Banks turun ini untuk teman-teman bisa tambah muatan, cicil beli di harga bawah dan melakukan averaging down.
Lalu Bank Mandiri ya kemungkinan akan cukup sideways ya meskipun hari ini ada sedikit kenaikan 0,4% ya. Close di 4.680 tapi hari ini ada distribusi. Ada YU YPDR yang distribusi tapi BKC PZP dan AK ini terpantau akumulasi. Kemungkinan mereka curi-curi start ya guys ya untuk kembali menaikkan Bank Mandiri. Nah, untuk BMRI hari ini net sell di 66 miliar ya. Tidak ada yang spesial ya sebenarnya dengan big banks ya guys ya. Hanya saja memang ini kita pantau secara rutin agar teman-teman itu punya pandangan yang jelas ya. Bagaimana untuk averaging down-nya dan seperti apa kita menyikapi penurunan dari saham big banks dan apakah ada peluang ya untuk saham big banks ini bisa kembali rebound. Tapi sejauh ini net sell asingnya masih cukup terlihat ya sehingga untuk BBRI masih ada potensi turun, Bank Mandiri ada potensi sideways ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan Bank Mandiri pun bisa turun nih ya, retest di 4.600 jika jebol ke 4.500 dan so on ya sampai di 4.200 4.300 di area low-nya. Oke guys, kita ke BBCA ya. Untuk BBCA hari ini naik tipis 0,3%, juga masih cukup sideways di level 8.425 ya. Teman-teman harus pantau di 8.300. Kalau misal jebol, maka ada potensi BBCA-nya lanjut turun. Hari ini masih ada distribusi meskipun tidak terlalu besar ya. YULG-nya net sell, sedangkan ZPAK-nya masuk nih. Jadi untuk saham BBCA, jika kita cek, itu ada net sell 21 miliaran saja. Lalu untuk BBNI hari ini juga naik tipis 1,2% di level Rp4.100 per saham. Ada distribusi juga dari BBYPBQ, sedangkan BKAZ dan TP ini akumulasi ya. Sehingga hari ini untuk BBNI ada sedikit net buy nih. Ya asingnya ada sedikit net buy di 7,8 miliar saja. Jadi untuk saham big banks ya teman-teman pergunakan di harga bawah ini untuk averaging down, cicil beli dan tambah muatan ya. Sedangkan kalau misal kita perhatikan untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing tentunya ada Astra International ya, lalu ada Antam, Aman Mineral, Goto, Tepia, BRMS, WNTR, lalu ada saham Telkom ya. Telkom ini akumulasi asing tapi hari ini sideways ya. Lalu ada MDKA, Cuan, Brand, PGEO, DSSA, BRPT, PANI, ADMR, Petrosi, BRIS, dan AADI. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga analisa kita pada video ini bermanfaat nih untuk teman-teman dan semoga teman-teman bisa cuan lebih besar lagi ya di saham di IHSG. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.